Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk beribadah pada Tuhan untuk karena kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pada kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Yang saya juga lihat ada beberapa yang baru pertama kali ibadah. Selamat datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu dulu sejenak. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan Mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur 71 ayat 23. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan dalam kehidupan kami untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan saat ini kami akan menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Kau disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami juga siap belajar kepada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hans ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu. Semua berbahagia, amin. Puji nama Tuhan. Saya bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara, berikan salam sama-sama baik katakan kau saudaraku, kau sahabatku, Tuhan cinta dan kasih. Kita akan puji sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan hari ini kami berbahagia Tuhan. Kami mau sama-sama memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, berikan salam kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan, sebab kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan. Silakan duduk bagi saudaraku terkasih. Kita akan tetap memuji Dia, kita akan penyembahan kita. Biarkan ku menyembah Tuhan. Meskipun kami tidak memiliki suara yang indah, hati kami tetap meninggikan Engkau. Hidup kami karena penyembahan ya Tuhan. Kita akan sama-sama puji ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Walau tak dengar ku
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih ya Bapak di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang senantiasa layak kami tinggikan melalui hidup kami, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami senantiasa memiliki kerinduan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Meskipun kami tinggi suara dan puisi yang indah memuliakan Engkau, kami memuji Engkau, menyembah Engkau melalui hati kami, melalui hidup kami ya Tuhan, senantiasa berkenan dalam Kau. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kau satukan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama ya Bapak menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kami, kiranya Tuhan memulihkan hati kami. Beracara ya Bapak dalam ibadah kami malam hari ini, dan kami juga rindu ya Tuhan untuk menerima Tuhan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Hans ya Tuhan, ke Tuhan pakai menyatakan isi hati banyak Bapak bagi kami pada pagi hari ini. Menyerahkan ya Tuhan, karena ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang terus kami memuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Masih ada sukacita bagi saudaraku. Di nama Tuhan kita akan memasuki saat memberikan persembahan. Kami mengundang yang ada tugas untuk maju ke depan. Panggilan memberi terlebih dari Mazmur 96 yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan ini diadakan, kita ada pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Hallelujah.
Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, berkat kemurahan-Mu, kesehatan dan kekuatan yang lain yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan perpuluhan kami kumpulkan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ini bisa berguna untuk pelayanan melalui tempat ini, untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Inilah persembahan perpuluhan kami sebagai rasa syukur kami, rasa hormat kami dan cinta kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan mendorong anak kita dan mereka boleh belajar tentang Tuhan. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita, kita serahkan kepada Tuhan untuk mereka belajar dengan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mau serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Mereka ingin belajar dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mereka satu persatu Tuhan, penuh hikmat, pintar dan kecerdasan sehingga bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuki bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 13. Saya akan baca untuk kita sekalian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh di dalam kita, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita bicara dengan Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan ini yang kasih namanya Bapak Hans. Kita akan pujian yang adalah kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bila Roh Kudus yang akan memenuhi hati kita, berikan kita pemulihan setiap hati yang terluka. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengambil kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
Sungguh Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan begitu memperhatikan setiap detil dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, harapan kami. Dan terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan segala yang kami perlukan. Tuhan mencukupkan setiap hal yang Tuhan betul-betul mengetahui dalam setiap isi hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan akan menegur kami, mengingatkan kami, membentuk kami agar kami menjadi bejana yang lebih indah, dan kami boleh mencurahkan setiap isi bejana kami untuk orang lain. Dan orang lain dapat melihat bahwa isi bejana kami begitu baik karena Engkau yang mengisi bejana kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Tolong lihat kiri kanannya, apakah sudah ada senyum di pagi hari ini? Wah, itu indah ya senyumnya ya. Ketika kita melihat senyuman itu membuat kita semakin terpacu lagi bahwa ada hal yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini tema yang diberikan Bapak Gembala kita yaitu bersama kita lebih kuat dalam rencana Tuhan. Tuh, kan? Kalau berwarna-warni indah ya, betul ya? Kalau kita cuma satu warna putih semua, itu nanti di surga. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita itu begitu rupa, begitu banyak karakter yang ada pada diri kita masing-masing. Dan semuanya itu adalah unik. Tuhan menciptakan setiap kita ini unik. Makanya kenapa ketika kita bersama kita lebih kuat. Seperti pepatah yang sering kita dengar. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Masya Allah, itu Tuhan Yesus. Tobat. Jangan bersatu kita teguh, bercerai kita Kawin lagi. ambil kawin, masih kawin lagi. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan pun sama seperti ini. Slogan itu tidak hanya dibuat asal-asalan, tetapi slogan itu saya nangkapnya bahwa ada kesatuan. Ketika kita menjadi satu, kita semua akan kuat. Betul ya? Tempat ini berdiri ketika tidak ada kesatuan, maka tempat ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan benar. Nah, saudara, bersama kita lebih kuat. Ada yang pengennya jomblo sendiri? Enggak lah ya. Jangan dicolek-colek Pak. Tapi kita yakin bahwa buat yang jomblo-jomblo Tuhan sedang mempersiapkan hal yang terbaik. Si penting sabar ya. Tapi dari situ saya percaya bahwa jomblo itu tidak berdosa. Paulus pun jomblo, tapi dia jadi berkat buat banyak orang. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tapi buat kita saat ini mungkin ada hal yang membuat kita tidak membuat kita jadi kalau kita sendiri itu lebih kuat. Ternyata enggak. Kalau saya dan istri saya tidak bersama, mungkin nggak tahu saya akan kemana. Nggak tahu arahnya akan kemana. Mungkin saya nggak tahu anduk di mana atau sendal jepit di mana, sepatu di mana. Wah, hilang semua. Tapi ketika kita bersatu, punya hal yang bersama-sama kita lakukan, ini dia. Nih ayam. Ada di sini, udah siapin ini segala macamnya. Nah, saudara, beberapa waktu lalu ada kisah begini, dan ini terjadi dalam rumah tangga kami. Sebenarnya bukan teman dari teman yang kami kasihi ini. Kalau dihitung-hitung intinya adalah ceritanya begini. Kami berdua bekerja di sekolah masing-masing. Istri sebagai keuangan di tata usaha. Jadi kalau di sekolah nanti ada yang tagihan gitu ya, nanti dia lagi, karena dia lebih galak dari saya. Kelihatan pendiam, mumpung dia di sana. Tapi ternyata dia punya pribadi yang penataannya baik. Begitupun juga dengan saya. Gaji kami mungkin dibilang
besar, puji Tuhan, cukup tanggal 5, koma. Tanggal 5, koma ya. Tapi dari situ entah gimana caranya, teman kami berkata begini. Ketika beliau main ke kontrakan kami dan menemani istri, ketika itu saya lagi tugas di Cibinong karena ada acara sekolah dan itu sampai jam 1 pagi. Saya di sana dan dia temani, banyaklah cerita dan kesaksian yang saya dengar dari istri. Intinya adalah, kok bisa ya kalian berdua bisa menyisihkan, dalam arti kata, untuk bayar kontrakan, untuk bayar motor, untuk bayar listrik, semuanya terplot masing-masing. Dan dia bilang, kalau melihat isi dapur itu, kok ada ya? Semuanya tuh, menu-menu ada tuh. Indomie rendang, Indomie goreng, Indomie apa tuh semua rasa ada. Ayam bawang, nah semua lengkap. Teman istri saya bilang, kok bisa ya kalian belanja? Loh, kenapa nggak bisa belanja? Karena kalau dihitung secara salary, mereka pun sama. Nggak sama sih, maksudnya lebih besar mereka. Tapi intinya adalah, inilah perbedaan ketika kita bersama atau ketika kita jalan masing-masing. Suami istri aja bisa berbeda. Bagaimana dengan kita yang ada di sini, betul ya? Kita pengennya begini, pengennya begitu, pengennya begini, tetapi ada SOP yang membuat itu semuanya harus berjalan beriringan. Karena kenapa? Ketika SOP itu tidak berjalan dengan beriringan, maka rencana Tuhan pun tidak akan berjalan. Seringkali saya punya pemikiran sendiri dengan diri saya. Saya pengennya begini. Uniknya adalah ketika saya sampaikan apa yang menjadi rencana saya ke depannya, istri cuma manggut. Manggutnya mulut, apa dalam hati itu ada, nah apa sih, kayaknya rencana lu terus nih jalan. Akhirnya saya balik, rencana kamu mau gimana? Supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Lah kalau saya naik motor pengennya ke kanan, dia pengen ke kiri, mending saya belah motornya. Soalnya jalan sendiri sana, aku ke sini, kamu ke sana. Nah, tapi dalam kehidupan kita pun sama. Ketika kita bersama, maka kehidupan kita akan menjadi lebih kuat. Nah, saudara, apa sih itu maksudnya satu tubuh? Satu tubuh berarti semua orang yang percaya Yesus ini tidak memandang latar belakang apapun, menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita mungkin ada dari suku mana, saya dari suku saya mana, saya juga bingung. Karena mama saya Jawa mana itu? Jawa Jakarta, Jawa Betawi. Papa saya Sukabumi Chinese. Nah, saya masuk bagian mana? Saya bingung. Tapi lahirnya di Sukabumi, berarti maksudnya suku Sunda. Kemudian istri saya puji Tuhannya suku Sunda juga, tapi kita masih ada background juga sama-sama Chinese. Tapi dari situ saya lihat bahwa suku yang ada pada saat ini Tuhan begitu ciptakan ada berapa ribu suku? Banyak ya. Indonesia mah jangan ditanya kan. Banyak banget sukunya. Tapi di situ kita bisa melihat dalam sebuah kesatuan, apa namanya? Presiden kita menyatukan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Susah loh. Tapi menjadi satu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi di dalam Indonesia itu ada ribuan suku yang ternyata banyak sekali. Nah, semuanya bisa berbahasa Indonesia. Artinya kita pun bisa seperti itu. Kita berbeda kehidupan, berbeda karakter, berbeda suku, berbeda. Ada yang beda bangsa? Ada yang berbeda bangsa dan negara, tapi kita menjadi satu dalam Kristus. Nah, inilah uniknya apa itu satu tubuh. Saudara, di ayat ini tuh dari kata aslinya menggambarkan bahwa kesatuan fisik yang terdiri dari bagian-bagian berbeda namun saling terhubung. Kita berbeda, tapi kita masih terhubung. Terhubungnya ke siapa? Kristus. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Hubungan kita dengan sesama artinya hubungan kita juga dengan Kristus. Nah, ciri-ciri dari satu tubuh adalah
Yang pertama, saling bergantung. Saya dengan istri saya bergantung. Kalau enggak, mungkin saya tidak akan setambun ini. Mungkin jajannya, aduh, cari yang murah-murah lah ya. Saya ingat ketika waktu saya masih sekolah STM, teknik mesin waktu itu, dan akhirnya saya harus tinggal di sebuah kosan. Di kosan itu, puji Tuhan murah, 175.000 di kota Bogor. Di zaman itu sepertinya nggak mungkin ada. Nah, orang tua saya harus pindah tugas ke Selapanjang, daerah Tangerang sana, di daerah Belanda, belakang bandara. Nah, mereka tugas di sana, akhirnya saya harus, karena pilihannya saya mau lanjut sekolah atau saya harus pindah. Otomatis kalau harus pindah, saya harus adaptasi lagi, lama lagi nih. Karena waktu itu tinggal kelas 3. Kalau saya pindah di tengah-tengah, aduh nanggung banget ini. Akhirnya kita putuskan saya tetap di Bogor bersekolah, dan selama sekolah itu di kosan itu saya dikasih jatah 50.000 per minggu. 2004, 2005, 2006. Nah, 2006 itu saya hanya dikasih jatah seminggu 50.000 plus beras 5 liter. Tanpa banyak ngomong, saya nggak mau ngomong. Secara logika, cukup nggak? Ongkos anak sekolah waktu itu 2.000, otomatis per hari 4.000. Nah, terus kumaha saya makannya? Saya nggak pernah minta mama saya. Saya cuma terima dan terima kasih. Beras 5 liter, uang 50.000. Pikirin gimana caranya kamu bisa hidup. Pikirin gimana caranya kamu bisa berangkat ke sekolah. Nah, ada yang mau, atau ada yang pernah lebih parah dari saya gitu. Nah, saudara, di dalam minggu-minggu itu, minggu demi minggu, Tuhan gimana caranya? Puji Tuhan, ketemu caranya. Masak beras 2 cangkir, itu saya bisa makan 3 kali. Lauknya apa? Tiap hari saya makan tempe orek 5.000. Saya bagi 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Puji Tuhan kalau ada Indomie, wah, happy. Tapi selama perjalanan itu saya menikmati bahwa ini loh, kehidupan saya antara saya, kalau saya saat waktu itu atau masih sampai saat ini masih seperti itu, dan ketemu dengan istri saya, Bapak Ibu nggak akan lihat saya gemuk seperti ini, kurus, udah nggak, wah, sepertinya sudah tidak layak, mungkin tidak layak, mungkin. Itu mau buat saya senang-senang aja. Nah, apa dan kenapa kita saling bergantung? Saya bergantung waktu itu kepada orang tua saya, karena saya perlu makan, saya perlu ongkos dan segala macamnya. Nah, disitulah saya mulai berkata bahwa Tuhan, saya nggak boleh bergantung sama mama terus. Akhirnya ada tindakan kita berjalan untuk mencari tambahan. Anak jurusan teknik mesin waktu itu sedang santer-santernya pembalut dari China, namanya itulah ya. Nah, saya jualan pembalut Bapak Ibu. Gimana tampak saya gini, anak STM suruh jualan pembalut. Wah, haleluya. Waduh, di dalam hati ada dekat Tuhan, ini gimana presentasinya? Presentasinya di depan teman-teman cewek waktu itu, saya presentasi di anak-anak penjualan, kan wanita semua ya. Nah, itu saya udah panas dingin. Ini gimana ya? Saya kira teman saya pada nggak mau. Aduh, gimana ya? Udahlah. Akhirnya berjalanlah dengan menaruh wajah saya dulu supaya teman-teman pada lihatin, ini laki-laki jualan pembalut, kacau juga nih. Tetapi setelah itu, aku beli dong. Baik, haleluya. Sini. Nah, akhirnya ada pemasukan tambahan. Maksudnya adalah kenapa kita saling bergantung. Saya tidak hanya bergantung kepada manusia, kepada orang tua saya, tapi saya juga harus bergantung sama Tuhan. Waktu itu Tuhan kasih teman, yuk ikut seminar. Ya, itulah seminarnya, jualan pembalut. Tapi puji Tuhan selama itu uang bertambah, akhirnya saya bisa makan agak enak. Nah, hidup lebih dibilang lebih baik karena uang jajan nambah.
Nah, tapi saya bersyukur bahwa ketika kita bergantung sama Tuhan, pasti kita akan Tuhan cukupkan segalanya. Begitu juga dengan ketika kita bergantung satu sama lain, kita nggak bisa kerjain semua sendiri. Saya bagian yang ini presentasi, kamu bawain yang ini atau bukain dan segala macamnya, itu gantian. Makanya Bapak Ibu, kita di sini saling ketergantungan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Ketika kita melakukan setiap hal itu secara sendiri, sering kepleset. Yang kedua adalah tidak ada yang tidak penting. Nah, waktu itu meskipun saya bagian presentasi, tapi teman saya dua ini sepertinya kelihatan bengong. Tapi mereka akhirnya nih, saya minta, bro, kamu kelilingin ini loh, kasih contohnya ke teman-teman kita ini. Malu mereka? Malu. Tapi kalau kayak gini kita nggak lulus. Itu karena kita cari nilai. Waktu itu ujian kewirausahaan. Jadi kita harus berpikir pada caranya. Nah, teman saya bilang, kamu bagi tugas ini, kamu bagi tugas sana. Artinya semua terlibat. Tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Kalau saya cuma presentasi gini aja, tapi mereka nggak lihat barangnya, akhirnya teman saya bilang, kamu bagi tugas sana, kamu sebelah sana, supaya teman-teman ini pada lihat. Akhirnya, gitu. Yang ketiga adalah saling peduli. Saya nggak mau teman saya nggak dapat nilai. Saya nggak mau diri saya doang yang dapat nilai. Saya bilang, ayo bergerak supaya kita lulus sama-sama. Dan hari-hari ini di Bogor kami sedang berdoa untuk bagaimana caranya mengembangkan ekonomi dari jemaat yang membutuhkan. Nah, saya selalu bilang, Tuhan, 3 minggu kemarin saya cuma berdoa di pagi hari jam 2 pagi. Tuhan, saya cuma minta tolong, jemaat kami ini menengah tapi menuju ke bawah. Nah, saya rindukan adalah kita punya hal yang bisa kita kerjakan supaya perekonomian mereka ini semakin dipulihkan, membaik. Setidaknya ketika kita mendengar teman kita, sesama kita, aduh, aku ada kesulitan ini, saya orangnya nggak bisa cuma dengar aja. Saya udah langsung mikir, gimana ya? Bapak di surga pun seperti itu, tapi jawabannya bukan gimana ya. Jawabannya adalah sabar, tunggu ya. Kita lihat waktunya Tuhan dulu. Tuhan itu begitu peduli sesama kita. Begitu juga kita harus peduli kepada yang lain. Dan itu sangat wajib. Dan yang selanjutnya adalah kesatuan menolong kita merealisasikan rencana Tuhan. Yang pertama, kesatuan itu akan membantu kita mewujudkan tujuan lebih besar. Kalau saya hanya waktu itu cuma saya sendiri presentasi, terus saya bagi ke teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman saya juga nggak lulus. Ataupun ketika saya buat sesuatu, saya nggak ngajak-ngajak yang lain, tapi ini saya egois. Saya nggak mau saya sukses sendiri, saya nggak mau saya naik sendiri, tapi saya pengennya ayo kita sama-sama naik, kita sama-sama berusaha. Waktu kemarin firman Tuhan tentang sukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Sama rasa, sama rata. Nah, disitulah saya mulai Tuhan tolong. Gimana caranya supaya semua ini dapat kita melihat mereka tetap bersukacita. Saya nggak mau lihat banyak orang sedih. Cuma apa daya? Semuanya saya hanya sampaikan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah Tuhan mulai buka jalan perlahan. Ada satu tempat yang mungkin bisa kami sewa. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Urusan Tuhan. Saya urusannya cuma minta. Kalau sudah minta, Tuhan yang pikirin. Tuhan yang sediain. Dan puji Tuhan, hari Kamis lalu kami ketemu dengan koordinator si pemilik lapak tersebut, dan dia bilang untuk harganya sekian. Oke, kita boleh dalam doa dulu. Tapi cepat ya Pak, karena apa? Ada saingan lagi. Dari situ saya cuma bilang, Tuhan tunjukin lapaknya sudah ada, tinggal yang jaga. Kami masih kerja dan kami terbatas. Saya ajak untuk
Jemaat yang lain, yuk siapa yang mau, siapa yang bisa untuk ngejalanin ini. Karena apa? Itu akan membangkitkan ekonomi kalian dan juga ekonomi perintisan kita di sana. Saya nggak mau tujuan saya goals, tapi teman-teman yang lain tidak menikmati goalsnya. Tapi saya ingin goals ini saya bagikan, yuk kita raih sama-sama. Dan yang kedua, menunjukkan cinta Kristus kepada dunia. Ketika kita melakukan hal ini, artinya kok kamu mau sih ngelakuin hal ini? Kok kamu peduli banget sama sekitarmu? Kok kamu sebegitunya banget sama sekitarmu? Ketika orang lain sedang kesulitan, mengalami masalah dan segala macam, kita selalu hadir. Karena firman Tuhan bilang begitu, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Bukan kita yang melihat orang bersukacita, kita yang menangis. Ketika kita melihat orang lain menangis, kita malah bersukacita. Bukan kebalik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Menunjukkan cinta Kristus dari hidup kita untuk orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, yang ketiga, menangkal serangan musuh. Ini sering tanpa kita sadari, serangan musuh itu dari siapa saja. Bisa jadi orang terdekat, dan seringkali orang terdekat yang menjadi seperti musuh terselubung. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa Tuhan, kami pasrahkan semuanya, ajak, dirangkul. Meskipun orang itu membuat kita layaknya seperti musuh, ngerangkul orang yang menjadi musuh itu sulit ya. Kan dia udah menghina, dia sudah membuat saya tuh hidup saya jadi semerta-merta, tidak nyaman dan segala macam. Tapi rangkulah mereka, tunjukkan cinta Kristus kepada orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan luluh lantak hatinya. Dan yang terakhir, lingkungan yang sama. Kenapa lingkungan yang sama? Ketika kita mempunyai lingkungan yang sama, dan ketika keluar dari tempat ini kepada lingkungan kita yang berbeda, nah artinya bara api yang kita pegang sudah mulai redup. Tapi bagaimana caranya kita membuat api kita itu tetap sama di lingkungan yang berbeda? Mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak terjerumus dalam api yang sudah mulai meredupkan roh kita. Saudara, kesimpulannya adalah kesatuan bukanlah hal yang datang dengan sendirinya, melainkan perlu kita jaga dan kita kembangkan setiap hari dengan hati yang rendah hati, penuh kasih, dan mau bekerja sama. Poinnya adalah hati yang rendah hati, penuh kasih, dan mau bekerja sama. Ketika kita tidak rendah hati menerima masukan, kritikan, saudara, saya paling suka loh dikritik. Bapak Ibu mau kritik saya sedemikian rupa, saya malah senang. Karena kenapa? Saya menikmati setiap kritikan itu. Kenapa? Ada yang nggak senang dikritik? Wah, kalau dulu iya. Tapi ketika mau makin di sini, ternyata kritik itu membangun saya ya. Supaya apa? Supaya lebih hati-hati lagi melangkah. Supaya hidup lebih berpikir lebih jauh lagi. Supaya saya siap di masa depan nanti. Dan artinya makanya kenapa dengan rendah hati, Bapak Ibu nggak kritik saya, puji Tuhan, saya malah senang. Ada masukan, itu akan membuat saya semakin hari semakin berkembang. Jangan asupan makan aja, pada dulu, gitu kan. Nah, rendah hati, penuh kasih, dan mau bekerja sama. Karena seperti tubuh yang tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa semua anggotanya, demikian juga kita. Bersama lebih kuat dan bersama kita lebih banyak berbuat untuk kerajaan Allah. Saya undang pemain musik untuk kita menaikkan pujian. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyatukan kami menjadi satu tubuh dalam Kristus Yesus. Engkau tidak melihat perbedaan antara kami,
baik dari suku maupun status sosial. Tapi kami menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Ajari kami untuk memahami setiap makna kesatuan sebagai satu tubuh. Berikan kepada kami hati yang mau saling bergantung, menghargai peran setiap saudara-saudara kami, dan peduli dengan kesusahan serta kebahagiaan mereka. Tuhan, kami mohon, berkatilah kesatuan kami, agar kami bisa lebih kuat dalam menjalankan rencana di dunia ini. Jadikan tubuh-Mu yang kudus ini menjadi saksi cinta bagi semua orang di sekitar kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, berdirilah Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepiti, yang kekal ku jadi untuk bergantung nama-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami dalam satu kuasa. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Mereka satu, seperti Kau dan Bapa satu, berdirilah Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepiti, yang kekal ku jadi untuk bergantung nama-Mu. Jadikan kami satu. Kami sehati sepiti, yang kekal ku jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Amin. Sekarang dulu Bapak Ibu Saudara, saya ada sedikit pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, kita dapat kabar sukacita bahwa kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak Daniel dan Ibu Esther, karyawan Safari ya, beberapa hari yang lalu anaknya telah lahir. Kita bersukacita bersama-sama bahwa Tuhan menyertai keluarga Pak Daniel dan Ibu Esther. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini gereja mempunyai tema, yaitu untuk kita mulai bertindak. Bukan sekedar kita setiap minggu, setiap tahun kita mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada action. Karena firman Tuhan apa? Kita menjadi pelaku firman, bukan sekedar kita mendengar saja.
Dan bulan ini ada 3 momen yang menarik. Pertama, tahu? Hari kasih sayang pertama. Kedua, Imlek. Dan yang ketiga, bulan puasa. Itu luar biasanya. Tadi kita membahas tentang bersama kita lebih kuat. Bayangin, 1 bulan 3 momen. 1 universal, 2 menunjukkan perbedaan suku dan budaya. Tapi kita bersyukur di negara kita Indonesia, kita bisa merayakan semua di bulan yang sama. Bayangkan, apalagi kalau ditambah yang 1 Natal. Wah, itu luar biasa. Jadi nanti di minggu terakhir di bulan ini, seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya, kita akan merayakan ibadah khusus Chinese New Year. Sampai sini sudah pernah ikut 2 kali ibadah Chinese New Year? Atau baru sekali? Nah, ini saya ada. Jadi kita akan merayakan Chinese New Year bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya umumkan dari minggu pertama ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang seperti tradisi orang Chinese, yaitu memberi apa. Jadi kita sama, karena firman Tuhan juga mengatakan lebih baik menerima atau memberi. Kita akan menerima, Pak, daripada memberi saya rugi. Lebih baik firman Tuhan apa? Memberi. Jadi di tahun ini juga sama, kita akan ada pohon angpau. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak memaksa Bapak Ibu Saudara untuk memberi, tapi ini masih ada sekitar 20 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, tanya kepada Tuhan, tahun ini apa saya harus juga bertindak untuk memberi, belajar untuk memberi. Karena dengan kita mulai memberi, saya akan percaya sukacitanya itu berlimpah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini nanti bisa diambil di tanggal 15. Saya ulang, ampaunya bisa diambil tanggal 15. Bapak Ibu Saudara yang terpanggil ingin sama-sama memberi dengan kami, bisa ambil habis ibadahnya. Habis ibadah bisa diambil, terus diisi. Nanti tanggal 22 sebelum ibadah bisa dibalikan biar ditempel, digantung. Biasanya digantung di pohon. Sebenarnya bukan pohon ampau, pohon sakura, Pak. Apa sakura. Jadi ini kita yang buat di pohon ampau. Jadi ya nanti digantung, setelah ibadah biasa kita Bapak Ibu Saudara bisa ambil ampau. Jadi itu saya ingatkan kembali, tanggal 15 baru bisa diambil ampaunya, biar seragam, biar tidak ada kecurigaan. Wah, ini dari Pak Pendeta nih yang ini, oh ya enggak. Jadi semua seragam. Jadi nanti bisa ambil tanggal 15, terserah mau isi berapa. Tapi setahu saya nggak boleh angka 4 ya. Soalnya pernah Pak Tony menyampaikan tidak bisa angka. Ya, jadi diusahakan yaitu, dan nanti diambil di tanggal 15. Jadi Bapak Ibu Saudara doakan, masih ada 2 minggu kalau mau ambil. Tapi ini yang udah berkeluarga ya, karena kan budaya. Jadi kita bersyukurlah anak-anak muda. Tapi ingat, jangan sampai terus muda, sampai nanti mari kita cari pasangan, berdoa ya, belajar untuk bisa memberinya next time lagi. Jadi kita untuk kali ini, bulan ini, untuk yang berkeluarga mau memberi, silakan. Itu saja. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati pikiran kita dan arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah
mendidik anakmu, menantumu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil dan kita semua bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta akan Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih.